Di sebuah lembah terpencil bernama Lembah Sapi, hiduplah seorang pemuda bernama Ardan. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Ayahnya Ardan telah lama tiada. Dia hanya meninggalkan mereka berdua dengan sebidang tanah kering dan sebuah gubuk reot yang hampir rubuh. Ardan adalah pemuda yang rajin dan jujur. Setiap pagi sebelum fajar, ia berjalan kaki ke pasar desa untuk mengangkut barang-barang para pedagang, hanya demi beberapa koin untuk kehidupan mereka. Meskipun hidup serba kekurangan, Ardan tak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, terlebih di hadapan ibunya, agar wanita tua itu tidak merasa sedih. Di malam hari, ketika sang ibu batuk-batuk di depan bambu, Ardan duduk di sampingnya sambil membacakan kisah-kisah dongeng dari zaman dahulu. Meskipun sebenarnya ia mengarang cerita itu sendiri, harapannya sederhana, agar ibunya bisa tertidur dengan tenang. Suatu hari, hujan turun deras mengguyur desa dan jalanan becek penuh lumpur. Saat Ardan hendak pulang dari pasar, ia memutuskan mengambil jalan pintas melewati hutan kecil di tepi lembah. Di tengah jalan, ia terpeleset dan terjatuh ke dalam semak-semak belukar. Saat mencoba bangkit, tangannya Ardan menyentuh sesuatu yang keras dan bulat. Ternyata itu adalah sebuah guci tua yang terbenam sebagian dalam tanah dan ditumbuhi lumut. Guci itu berat, memiliki ukiran indah yang menggambarkan burung-burung, bintang, dan ombak laut. Ardan merasa kagum sekaligus bingung. Ia berpikir, mungkin ini guci antik yang bisa dijual mahal di kota. Dengan susah payah, ia mengangkut guci itu ke rumah. Ia membersihkan dengan air dan kain, hingga warna keemasannya mulai tampak. Namun, tiba-tiba angin berputar di dalam rumah, meskipun jendela tertutup. Cahaya lembut keluar dari mulut guci. Tiba-tiba, dari mulut guci terdengar suara menggema perlahan. Wahai pemuda berhati jernih, engkau telah membangunkanku dari tidur 1000 tahun. Aku adalah roh penjaga guci, penunggu takdir manusia. Karena ketulusanmu, aku akan memberikanmu 3 permintaan. Katakanlah, apa yang kau inginkan dari aku? Ardan terbelalak, tapi alih-alih serakah, ia segera mengingat ibunya yang sedang sakit. Lalu ia berkata, "Jika kau memang bisa mengabulkan permintaanku, sembuhkanlah ibuku." Tiba-tiba terdengar suara langkah dari dalam rumah. Ibunya muncul dari kamar, berdiri tegak, wajahnya segar dan sehat. Ia tersenyum berkata, entah kenapa ibunya merasa jauh lebih baik. Ardan menahan air mata. Ia segera memeluk ibunya dengan penuh rasa syukur. Untuk permintaan kedua, Ardan memohon agar mereka memiliki sawah subur
yang tak akan pernah habis hasilnya, agar mereka tidak perlu hidup dari belas kasihan orang lain. Maka dalam sekejap, tanah tandus di belakang rumah mereka berubah menjadi hamparan hijau padi yang bergoyang ditiup angin. Saat roh Guci menanyakan permintaan terakhir, Ardan terdiam lama. Ia berpikir tentang dunia luar, tentang orang-orang yang akan berebut kekuasaan jika tahu Guci ini, dan akan membayangkan kebohongan perang dan keserakahan. Akhirnya ia berkata, "Permintaanku yang ketiga, simpanlah Guci ini di tempat yang tak bisa ditemukan oleh siapapun yang memiliki hati yang serakah." Roh itu tersenyum. Permintaanmu menunjukkan kebesaran hati yang langka. Maka Guci ini akan pergi dari dunia ini hingga waktu yang tepat datang. Dengan kilatan cahaya, Guci itu menghilang. Hanya angin lembut yang tersisa membawa aroma bunga yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Sejak hari itu, hidup Ardan dan ibunya berubah. Sawah mereka menghasilkan panen yang melimpah, dan Ardan membagikan sebagian kepada warga miskin di desa. Ia menolak semua tawaran kekuasaan dan hanya ingin hidup sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat desa di sekitarnya. Sejak hari itu, warga desa sangat mengagumi Ardan, dan mereka menyebutnya penjaga hati murni dari lembah sepi. Tapi bagi Ardan, semua itu tak penting. Yang terpenting adalah melihat senyum ibunya setiap pagi dan tahu bahwa ia telah memilih yang benar. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah ketulusan hati lebih berharga daripada kekayaan. Kekuasaan yang besar harus disertai dengan tanggung jawab. Bakti kepada orang tua adalah bentuk cinta yang mulia. Orang yang baik akan selalu diberi jalan oleh kehidupan. Hati yang tulus akan selalu diberkahi, dan kebaikan akan kembali pada mereka yang tidak tamak. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.